kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Alhamdulillah, tidak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, sebagaimana kita tidak bosan untuk mengucapkan selawat dan salam bagi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah. Berikutnya kita akan menyebutkan pembahasan tentang bai'ul arbun atau urbun, yaitu menjual barang disertai dengan penyerahan sebahagian dari uang oleh pembeli kepada sang penjual barang tersebut, yang nantinya sang pembeli akan menerima, sang penjual akan menerima keseluruhan harga tersebut di waktu yang telah ditentukan. Baik, jual beli arbon yang saat ini disebut dengan DP atau uang muka, yaitu penyerahan sebahagian dari harga barang tersebut oleh sang pembeli kepada sang penjual, disertai sang pembeli mengambil barang, ya, mengambil barang. Demikian. Ya, ini disebut dengan jual beli arbon. Ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum jual beli arbon ini. Yang konsekuensinya adalah bila ternyata sang pembeli ini tidak jadi membeli, maka sang penjual berhak terhadap nilai sejumlah uang yang telah diserahkan. Para ulama mereka berbeda pendapat. Adapun penyerahan sebagian uang, ya, penyerahan sebahagian uang yang itu bahagian dari harga, kemudian sang pembeli mengambil barang,
Maka yang seperti ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Karena seperti yang pernah kita sebutkan, ya, terkait dengan ijab qabul, ya, ijab qabul. Yaitu di antara bentuk, ya, jual beli yang terkait dengan ijab qabul ini adalah penyerahan barang, ya, kemudian uang tertunda. Demikian, uang tertunda. Dan bila diserahkan sebahagian, maka ini dibolehkan. Nah, sebahagian inilah, ya, yang diserahkan disebut dengan urbun, itu DP. Hanya saja, ya, apabila ada kesepakatan, ya, sang pembeli ketika membatalkan jual beli atau tidak jadi beli, maka uang yang telah diserahkan, maka ini boleh dimiliki oleh sang penjual. Nah, disinilah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Adapun seperti kita katakan tadi, ya, menyerahkan barang kemudian membayar sebahagian, maka ini dibolehkan, ya. Itu menyerahkan barang, lalu, ya, itu sang penjual menyerahkan barang, kemudian sang pembeli menyerahkan sebahagian, ataupun tidak menyerahkan sebahagian, artinya terhutang uangnya, maka di sini dibolehkan. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Asalkan, ya, barang-barang ini, ya, bukanlah dia barang-barang yang termasuk dia barang-barang ribawi, yaitu apabila ditransaksikan dengan cara yang tidak syar'i, di antaranya adalah, ya, tidak tunai di dalam serah terima barang, maka jatuh kepada riba. Demikian. Namun selain barang-barang ribawi, ya, itu barang-barang yang apabila ditransaksikan dengan cara yang tidak syar'i, maka akan jatuh kepada riba. Selain itu, ya, maka boleh jual beli dengan menyerahkan, ya, sebahagian, menyerahkan barang atau menyerahkan salah satu dengan tunai, dan, ya, yang lainnya itu tidak tunai. Demikian. Yang tidak boleh yang kita sebutkan adalah bentuk jual beli kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang, atau jual beli dain bid dain, ya, hutang dengan hutang, yaitu sang penjual terhutang barang dan sang pembeli terhutang uang. Demikian. Ini tidak boleh karena terjadi hutang dari kedua belah pihak. Namun apabila hanya salah satu pihak saja yang terhutang dan yang lain ini menyerahkan, ya, keseluruhan dari apa yang dimilikinya, maka ini tentunya para muslim rahimani rahimakumullah, ini dibolehkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jual beli arbun adalah menyerahkan sebahagian harta, dan itu adalah bagian dari harga barang, ya, sebahagiannya, kemudian sang pembeli menerima utuh barang tersebut, ya, dan sang penjual menerima sebahagian barang, menerima sebahagian uang. Dan disepakati apabila sang pembeli membatalkan akad atau tidak jadi beli, ya, maka di sini, ya, disepakati untuk uang tersebut hangus atau uang itu dimiliki oleh sang pembeli, sang penjual, maaf, ya, pemilik barang. Baik, di sini para ulama berbeda pendapat para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya jual beli seperti ini tidak sah. Ya. Jual beli seperti ini tidak sah, jumhur ulama. Mengapa yang seperti ini, ya, tidak sah? Pertama, ya, karena ada riwayat, ya, tentang larangan hal ini, yaitu hadis di mana Nabi SAW, nahan Nabi SAW an bai'i al-urban, ya, di mana Nabi SAW melarang jual beli urban. Namun sayangnya hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, namun dengan sanad yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Demikian. Kemudian alasan berikutnya ini adalah bentuk kedzaliman, ya, kedzaliman, yaitu memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya, demikian.
Kemudian ya alasan berikutnya karena di sini ada gharar, ketidakpastian, ketidakjelasan, ya. Ketidakjelasan, ya. Kezalimannya adalah dari sisi ya sang penjual dia mengambil uang tersebut tanpa adanya imbalan. Nah, seperti itu. Ini persangkaan dari jumhur ulama bahwasanya ini bentuk kezaliman. Adapun gharar, ya, gharar, ya. Gharar adalah di sini ada ketidakjelasan menurut mereka, ya, jumhur ulama bahwasanya ya, tidak ada kepastian atau tidak diketahui apakah nanti ini hangus ataukah tidak hangus. Ya. Uang tersebut. Demikian. Kemudian ya alasan berikutnya ya di sini disebutkan karena ada dua syarat yang rusak, ya, yaitu syarat hibah, ya, syarat dia hibah, ya, pada nilai harga barang yang sebahagian, ya, atau kita katakan uang muka tersebut akhirnya nanti akan dihibahkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sementara ada pendapat yang lain, yaitu pendapat ulama-ulama Hambali yang mengatakan bahwasanya ya ini adalah dibolehkan. Ya ini adalah dibolehkan dengan bentuk seperti ini. Manakah pendapat yang kuat di antara pendapat di kalangan para ulama ini? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya jual beli arbon, yaitu uang muka yang apabila disepakati ya untuk diserahkan oleh sang pembeli di awal dari akad, sebahagian dari harga barang tersebut atas sang pembeli, ya dia bisa mendapatkan barang tersebut. Jika terjadi pembatalan akad, maka sang penjual berhak terhadap nilai rupiah tersebut, sebahagian dari harga tersebut. Ya, sesungguhnya tentunya hal ini butuh dirinci. Ya, saya condong bahwasanya ya ini dikembalikan kepada pertama sekali uruf, kebiasaan masyarakat. Jika masyarakat memberlakukan hal seperti ini ya dalam jual beli mereka dan nilai rupiah yang diserahkan disepakati adalah ya sekian yang hangus ketika terjadi pembatalan, ya, dan itu merupakan hal yang maklum, itu hal yang diketahui, maka di sini dibolehkan, ya. Adapun dugaan pada jual beli arbon seperti ini adanya kezaliman, ya, dan gharar seterusnya, ya, maka di sini tidak tepat. Mengapa? Karena sesungguhnya sang penjual juga telah mengalami kerugian, ya, kerugian, ya, yang ada pada barangnya yang tertahan oleh sang pembeli, di mana ketika sang pembeli membeli barang tersebut ya dengan sebahagian harga, kemudian sang pembeli itu menggunakan barang, ya, jadi sang pembeli itu mendapatkan beberapa manfaat. Manfaat pertama adalah ya penggunaan barang karena barang itu sudah dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah ya tertahannya barang sang penjual di tangan sang pembeli dalam jangka waktu yang telah jangka waktu mulai dari terjadinya akad sampai terjadinya pembatalan. Nah di sini oleh karenanya ya sang penjual barang berhak dia atas ya urbun, yaitu sebahagian harga ya yang dibayarkan di muka, yaitu uang DP tersebut. Ya, tentunya dengan nominal yang
yang ma'ruf, yaitu nominal yang telah diketahui dan ini tidak berlebihan, demikian. Dan pada umumnya ya biasanya 5% ya atau mungkin 10% ya dari nilai harga tersebut. 5% ya, 5% dari harga total, demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya sendiri condong kepada pendapat dibolehkan apabila ya menurut ya kebiasaan dari masyarakat di wilayah tersebut diberlakukan jual beli orbon ya yang apabila terjadi pembatalan pembatalan jual beli tersebut oleh sang pembeli, dikembalikan barang ya, lalu sang penjual berhak terhadap uang muka, maka yang seperti ini ya, asalkan nilai uang muka tersebut atau uang DP tersebut ini sesuai dengan kesepakatan dan tidak berlebihan, dan inilah kebiasaan masyarakat tersebut, maka berdasarkan sebuah kaidah yang diberlakukan oleh para ulama al-'adah muhakkamah, yaitu kebiasaan itu menjadi hukum, maka ini dibenarkan. Namun bila dalam sebuah jual beli seperti ini dan terjadi di satu wilayah, ternyata di wilayah tersebut tidak biasa memberlakukan ya hangusnya uang DP. Ya. Maka tentunya di sini ketika hendak diberlakukan hangusnya uang DP, ya, maka ini dikembalikan kepada kesepakatan. Hukum asalnya boleh. Ya. Namun akan terjadi kezaliman dengan beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah ya, ketika uang DP tersebut ternyata nilainya lebih besar dari kebiasaan. Ya. Dari kebiasaan. Contoh, ternyata uang DP yang diserahkan adalah setengah dari harga. Nah, ini kalau dianggap hangus tentunya ini ada kezaliman. Ya, ini karena di luar dari kebiasaan. Ya, di luar dari kebiasaan. Ya, tidak tidak memberlakukan kaidah al-'adah muhakkamah, yaitu kebiasaan, ya, itu menjadi hukum. Demikian. Kemudian yang kedua adalah bisa jatuh kepada dosa apabila di satu wilayah tidak memberlakukan adanya uang DP. Ya. Yang hangus. Lantas terjadi jual beli, lantas sang pembeli membatalkan akadnya, lalu sang penjual mengambil uang DP-nya sebagai satu kompensasi, demikian. Kondisi yang ketiga, ya, bila pembatalan akad tersebut ya ternyata waktunya singkat. Ya. Contohnya masih di majelis akad, ya. Padahal di sini ada hak khiyar. Ya, di sini tidaklah dikatakan sebenarnya termasuk jual beli orbun, karena pembatalan di sini tidak disebut dengan jual beli orbun. Ya. Karena masih dalam akad. Ya. Lantas ya ketika terjadi akad jual beli, barang sudah diterima, kemudian uang sebahagian dari harga itu sudah diserahkan. Ya, belum terjadi berpisah dari majelis akad. Ketika sang pembeli mengembalikan barang, membatalkan akad, sebenarnya ini masih dalam hak khiyar. Lantas sang penjual memberlakukan penghangusan dari ya uang muka tersebut. Maka ini juga bentuk kedzaliman. Walaupun ya bentuk ini bukan termasuk jual beli orbun, namun bisa jadi dipahami oleh sebagian ini merupakan bentuk jual beli orbun. Demikian. Nah, ini kondisi-kondisi di mana ya jual beli orbun ini atau arbun ya ini menjadi haram. Hukum asalnya wallahu taala alam, ya maka dia boleh. Mengapa? Karena jual beli orbun dengan menghanguskan uang muka ya dalam jangka waktu tertentu ya, bila terpenuhi syaratnya, yaitu sang pembeli telah menggunakan barang, atau yang kedua adalah ya tertahannya barang ya di tangan sang pembeli dalam jangka waktu yang ya relatif ya panjang, sehingga ini merugikan dari sang penjual ketika dikembalikan kepada dirinya barang tersebut ya. Maka tentunya sang penjual mengalami kerugian. Mengapa?
karena dia tidak mendapatkan uang ya yang cukup dari barang tersebut ketika di mana terjadinya akad. Sang pembeli dia membeli dengan cara terhutang, demikian. Ya. Jadi hangusnya uang DP tersebut sebagai kompensasi dari tertahannya barang. Ya, kompensasi, dan dia merasa dirugikan. Seperti itu, ya. Ya sekaligus ya, atau kita katakan dalam jangka waktu tersebut sang pembeli telah memanfaatkan barang tersebut. Ya tentunya ya layak bagi sang penjual ya dia mendapatkan uang DP tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi, beberapa kondisi di mana uang DP ini hangus ini menjadi haram, tidak dibenarkan adalah ketika uang DP tersebut yang hangus itu melebihi dari kebiasaan masyarakat. Contohnya setengah dari harga ini. Di awal mula, contohnya sang pembeli menyerahkan setengah dari harga barang. Demikian. Ternyata terjadi pembatalan, hangus semuanya. Maka di sini terjadi kezaliman. Mengapa? Karena tidak pernah didapatkan DP itu setengah kemudian dihanguskan. Demikian. Andaikan uang DP itu dibayar setengah, namun sang pembeli dia mengambil uang hangus tersebut sebagai ganti rugi atau kompensasi tertahannya barang tersebut setakar dari kebiasaan masyarakat seperti contohnya 5%, maka ini wallahu taala alam di sini dibenarkan, dibolehkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apalagi contohnya telah digunakan. Namun bila dia melebihi dari kebiasaan masyarakat dalam kehangusan uang DP, maka di sini terjadi kezaliman tentunya. Kemudian kondisi yang kedua adalah di mana terjadinya jual beli dengan menghanguskan uang DP oleh sang penjual kepada sang pembeli ketika sang pembeli membatalkan akad jual belinya. Ini ternyata tidak terjadi di masyarakat di wilayah tersebut kebiasaan itu. Lantas dia berlakukan. Maka ini dikembalikan kepada kerelaan dari sang pembeli. Namun ternyata tidak rela, sementara tidak berlaku di masyarakat demikian. Nah, di sini bisa jatuh kepada keharaman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya penghangusan uang DP tersebut sementara masih dalam majelis akad, masih dalam majelis akad, yaitu masih di tempat sang pembelinya, dan ini ada hak khiyar, namanya khiyar majelis. Demikian tentunya ini tidak dibenarkan. Lebih-lebih di sini sang pembeli dia tidak memanfaatkan barang tersebut. Begitu juga atau belum sempat memanfaatkan barang tersebut, begitu juga tertahannya barang itu tidak terlalu lama di tangannya. Demikian. Lebih-lebih para muslim ada hak khiyar di sini di mana sang penjual atau sang pembeli ini dibenarkan untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini jual beli urbun. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ada perbedaan pendapat jual beli urbun ini. Nah, tentunya jual beli urbun ini ini dibolehkan apabila dikaitkan dengan masa menunggu yang dibatasi waktunya. Seperti itu. Perlu kita ketahui barangkali sebagian kita mungkin pernah mendengar tentang namanya khiyar syarat, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait dengan persyaratan waktu. Demikian. Nah, ketika ada waktu
ya, waktu yang telah ditetapkan. Bahwasanya sang penjual ya memberikan kepada, atau sang pembeli meminta kepada sang penjual, atau sang penjual memberikan kepada sang pembeli, ya silahkan ya, saya berikan waktu contohnya 3 hari ya, untuk berpikir apakah bisa melanjutkan atau membatalkan jual beli ya. Kemudian sang pembeli ini menyerahkan sebagian dari harga, maka ketika ada penetapan waktu seperti ini ya, setelah sang penjual ternyata lewat dari waktu tersebut terjadi jual beli, tidak mengembalikan barang tersebut ya, barang yang sudah dibelinya tidak dikembalikan, menunjukkan bahwasanya dia sepakat dengan jual beli ya, dia ingin melanjutkan jual beli. Nah, setelah lewat waktu ini, ketika sang penjual ya mendapatkan sang pembeli mengembalikan barang, maka tentunya ya di sini sang penjual berhak terhadap uang muka. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dipersyaratkan adanya jual beli urbun ya, kemudian adanya penghangusan dari uang muka ya, dan sang pembeli berhak terhadap uang muka tersebut, sang penjual berhak terhadap uang muka tersebut ya. Ini kebolehannya itu dikaitkan dengan ya adanya batas waktu ya, atau khiyar syarat. Lewat dari khiyar syarat, maka di sini tentunya sang penjual berhak terhadap uang muka tersebut. Baik. Kita akan lanjutkan berikutnya ya pada pembahasan tentang hukum ghish, yaitu kecurangan. Ya. Apa itu ghish? Ghish artinya kitmanul haqiqah, yaitu menyembunyikan hakikat. Ya, itu disebut dengan ghish. Ya. Ini disebut dengan ghish, yaitu menyembunyikan tentang hakikat. Ya. Atau dia berdusta tentang aib yang ada pada barang tersebut. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, tentunya ya, bila kecurangan ini menyembunyikan hakikat dari aib yang ada pada barang ya, bahkan dia berdusta, tentu ini adalah terlarang. Karena ghish itu sendiri memang sesungguhnya dia dilarang ya, dilarang. Ya, dilarang diberlakukan ya, bukan hanya pada jual beli, bahkan dalam muamalah, urusan muamalah yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena hal tersebut adalah perkara yang dilarang, diharamkan. Demikian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mengarahkan senjata kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Seorang muslim bila dia ya mengarahkan senjata kepada seorang muslim yang lain, baik itu dia main-main, bercanda ataupun serius, maka ini terlarang, haram ya. Bahkan Rasulullah menghukumi ya, dia bukan termasuk golongan kami. Itu tindakan tersebut bukanlah tindakan ya dari umat Islam ya. Ini bukan akhlak Islami. Demikian, ini bukan akhlak Islam, yaitu mengancam atau ya mengarahkan senjata kepada saudaranya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa man ghasyana falaysa minna, dan siapa saja yang melakukan kecurangan kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Lihat bagaimana mungkin seseorang muslim yang dia bersaudara ya dengan muslim yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nabi SAW mengatakan, ya, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Bagaimana bisa seorang muslim dia itu melakukan kecurangan kepada muslim yang lain? Karena itu saudaranya. Ya, kecurangan kepada muslim yang lainnya. Demikian. Makanya Rasulullah ya mengancamnya dengan mengatakan, "Falaysa minna
dia bukan dari golongan kami. Yaitu tindakan ancaman kepada orang muslim, ya, atau tindakan tipuan, kecurangan kepada seorang muslim, bagaimana bisa dibenarkan? Ini bukan tindakan, ya, tindakan atau sifat akhlak, ya, yang dibenarkan dalam Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, ini tidak boleh. Bahkan Nabi SAW, ya, dalam satu kasus ketika beliau, ya, sidak, ya, ke pasar, beliau mendapatkan ada seorang seorang penjual yang menjual bahan makanan. Lalu beliau SAW, ya, memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Sepertinya makanan ini adalah makanan yang bisa langsung siap saji, namun bukan dia bentuknya makanan yang diolah begitu, ya. Bukan olahan makanan tersebut. Bukan yang dia sifatnya berair, ya. Demikian. Sepertinya wallahu ta'ala alam ini kurma atau yang lainnya. Nabi SAW, ya, ini memasukkan tangan beliau ke dalam makanan yang dijual tersebut, ya. Ternyata mendapati basah, ya. Maksudnya di sini, ya, ternyata ada kecurangan yang dilakukan oleh sang penjual makanan itu. Apakah kecurangan tersebut mungkin ingin menambah berat, ya, bahan makanan tersebut ketika ditimbang tentunya, ya, atau mungkin menyembunyikan aib yang di bawah, yaitu basah. Yang jelas di sini ada kecurangan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya, laisa minna man ghasya. Bukan termasuk golongan kami siapa saja melakukan kecurangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terlarang, ya, untuk melakukan kecurangan, ya. Lebih-lebih kepada sesama muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, kita akan menyebutkan tentang hukum iqalah. Apa itu iqalah? Iqalah artinya fashul aqdi wa ruju'u kullin minal muta'aqidaini bima kana lahu. Iqalah itu artinya adalah membatalkan akad dan masing-masing dari pelaku akad tersebut kembali kepada kondisi sebelumnya. Sang penjual kembali, ya, dengan barangnya, yaitu dia mengambil barang tersebut, sang pembeli mengambil uangnya. Demikian, seperti itu. Artinya dibatalkan akad. Akad tidak diberlakukan. Padahal sebelumnya telah terjadi, ya, disebut dengan fashul aqdi. Akad sudah terjadi, sah jual beli. Kasus tadi jual beli arbon. Ini kasus sebenarnya kasus, ya, pembatalan iqalah. Nah, iqalah, ya. Hanya saja, ya, ini ada uang muka yang diberikan kalau pada jual beli arbon. Adapun iqalah ini baik uang muka maupun uang kontan keseluruhan. Ya. Yang jelas bahwasanya sang penjual, ya, mendapatkan kembali barangnya dan sang pembeli mendapatkan kembali uangnya. Demikian. Nah, di sini tidak ada arbon tentunya, ya. Tidak ada arbon, tidak ada uang muka yang dihanguskan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini iqalah, disebut iqalah. Apa hukum iqalah? Para muslim rahimani rahimakumullah. Iqalah itu adalah, ya, hukumnya sunnat. Ya. Sunnah hukumnya. Bagi orang yang menyesal dari jual beli tersebut, orang yang melakukan jual beli tersebut. Contohnya bisa jadi sang penjual yang dia menyesal. Kenapa dia menjual barangnya? Sementara barang ini dibutuhkan oleh dirinya atau keluarganya. Maka dia kembali, ya, menghubungi sang pembeli untuk, ya, bisa mengembalikan barang. Seperti itu. Dan dia akan mengembalikan uang. Atau kebalikannya, ya, yang menyesal dan kemudian membatalkan akad tersebut adalah sang pembeli. Karena contohnya ternyata dia membutuhkan uang itu. Uang yang telah dibelikan barang. Maka dia menghubungi sang penjual agar dia bisa membatalkan, ya, akad, menerima akad tersebut. Ya, demikian.
Baik. Ya, tentunya kenapa? Tentunya ada sebab dia membatalkan. Ya. Ada sebab dia membatalkan. Kemudian iqalah juga hukumnya sunnat bagi orang yang menerima pembatalan itu. Ya, tentunya orang yang dia tidak ingin membatalkan akad, dia pihak dari dua pelaku transaksi tersebut, dia pihak yang tidak ingin membatalkan akad. Ya. Seperti contohnya dia penjual. Karena sudah dapatkan uang, tentunya dia bergembira karena dapat keuntungan. Begitu juga contohnya sang pembeli yang dia mendapatkan barang yang diinginkannya, maka dia apa? Tentunya tidak ingin membatalkannya. Nah, bagi pihak yang menerima pembatalan tersebut, nah di sini hukumnya sunnah, dia mendapatkan pahala. Ya. Mendapatkan pahala. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari iqalah ini adalah hukumnya sunnat, itu sunnah, itu dimotivasi, ya. Baik itu bagi penjual maupun pembeli yang dia menyesal dari jual beli tersebut, ya. Maka di sini disunnahkan untuk diberlakukan iqalah tersebut. Ya. Begitu. Iqalah ini dianjurkan, disunnahkan, mendapatkan pahala bila diberlakukan. Jadi contohnya sang penjual atau sang pembeli dia memberlakukan hal tersebut. Maka ini sunnah dia. Hanya saja yang mendapatkan pahala, para muslim rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang menerima pembatalan. Mengapa? Karena sesungguhnya dia yang tidak menghendaki pembatalan tersebut. Karena dia merasa diuntungkan dengan apa? Dengan terjadinya akad itu. Kalau dia penjual, maka sang penjual tersebut dia merasa diuntungkan karena mendapatkan uang plus dengan keuntungan. Ya, mungkin dia bisa nanti memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, bahkan bisa dia putar lagi. Ya. Dijadikan modal lagi untuk membeli barang-barang yang diinginkannya agar bisa dijual kembali. Seperti itu. Kalau dia seorang pembeli, maka tentunya dia mendapatkan barang yang diinginkan. Ya. Dan dia tidak menghendaki untuk pembatalan akad tersebut. Demikian. Bagi orang-orang pihak yang menerima pembatalan itu, yang dia sesungguhnya tidak menginginkan adanya pembatalan, maka dialah orang yang mendapatkan pahala. Ya. Adapun bagi orang yang meminta pembatalan tersebut, yaitu penjual atau pembeli, karena dia merasa apa? Dia merasa menyesal, maka boleh hukumnya. Tidak ada dosa baginya, begitu maksudnya. Tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Boleh. Sang penjual, ya, yang menjual barangnya, sang pembeli sudah sampai ke rumah membawa barang tersebut, dan sang penjual sudah mendapatkan uang. Hanya saja dia menyesal. Tidak ada hak khiyar di sini, ya. Tidak ada hak khiyar lagi. Aib tidak ada. Khiyar majelis sudah berlalu karena sudah berpisah. Kemudian khiyar syarat waktu tidak diberlakukan. Sudah. Namun ternyata sang penjual dia menyesal. Dia menginginkan barang itu kembali. Atau contohnya sang pembeli yang dia Yang dia juga menyesal. Maka bagi mereka ini yang menyesal ini, itu boleh hukumnya, bukan dosa. Bukan dosa. Tidak ada dosa bagi keduanya kalau menyesal begitu. Ya. Adapun bagi orang yang menerima pembatalan tersebut atau orang yang meminta agar dibatalkan, diarahkan kepada dia pembatalan tersebut, sesungguhnya dia punya hak untuk menolak pembatalan itu. Mengapa? Disebabkan karena jual beli telah sah. Dan apabila jual beli telah sah, ketahui sesungguhnya perpindahan kepemilikan telah terjadi. Barang itu dimiliki oleh sang pembeli, uang dimiliki oleh sang penjual. Maka tidak ada sesuatu yang bisa membatalkannya.
kecuali atas kerelaan masing-masing yang mau ingin ya menerima pembatalan tersebut. Oleh karenanya orang menerima pembatalan ini dia berhak untuk mendapatkan pahala. Ya. Karena dia telah berbuat berbuat baik kepada orang yang meminta pembatalan tersebut. Bisa jadi karena kebutuhan. Ya. Seperti itu ya. Dia mendapatkan pahala tentunya. Berbuat baik dia. Dan dia mengalah haknya. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan barang tersebut. Apakah uang? Berarti dia adalah sang penjual. Ataukah dia pembeli? Berarti barang diterimanya. Demikian. Dia sudah berhak. Tapi dia menerima pembatalan. Diserahkan kembali. Ya. Sesungguhnya tidak ada hak tidak ada satupun yang bisa mengintervensi. Nah di sini ya dia dimotivasi. Orang yang menerima pembatalan ini dimotivasi. Pihak yang tidak menginginkan pembatalan tersebut, dia dimotivasi untuk menerima pembatalan dari lawan transaksinya. Seperti itu. Mengapa? Bisa jadi dikarenakan itu ya sesuatu yang dibutuhkannya. Ya, dibutuhkannya. Dan itu merupakan tindakan berbuat baik kepada lawan interaksinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aqala musliman, aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamati." Akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Ini dalilnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, ya, kepada orang yang tidak menghendaki pembatalan, yang dia mendapatkan pembatalan sepihak dari lawan transaksinya. Yang bisa jadi lawan transaksinya ini membatalkan akad jual belinya itu dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Bisa jadi kebutuhan. Dan dia menyesal ingin membatalkan akad. Maka dimotivasi bagi orang yang tidak menghendaki pembatalan tersebut untuk menerima pembatalan. Agar dia bisa berbuat baik kepada orang tersebut. Kata Nabi SAW, man aqala musliman. Siapa saja yang menerima pembatalan seorang muslim, aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamati. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima pengampunan dosa-dosanya, menerima pembatalan dosa-dosa orang tersebut pada hari kiamat. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita punya dosa. Kita punya kesalahan. Yang kita tidak ingin disiksa, tidak ingin disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat pada hari kiamat. Dan tentunya balasan di hari akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat ketimbang balasan di dunia. Para ulama ketika menafsirkan tentang adab al-akbar dalam surah As-Sajdah ayat 21 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'annahum yarji'un." Dan sungguh kami akan merasakan kepada mereka adab yang dekat, adab yang kecil, yang paling ringan. Para ulama tafsir mengatakan ini adab di dunia. Di bawah dari adab akbar, siksa yang paling besar. Atau sebelum adab yang besar, ini adalah adab di akhirat. Agar mereka kembali. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Demikian. Jadi adab di akhirat itu besar para muslim. Kita punya dosa, kita punya kesalahan. Di antara amalan yang membuat kesalahan kita itu bisa dibatalkan, diterima untuk dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita punya
sebuah amalan membatalkan, menerima pembatalan dari saudaranya, yaitu pembatalan akad, menerima pembatalan akad dari saudaranya. Betul, bisa jadi saudaranya tersebut salah ketika berjual beli tersebut, makanya dia menyesal, keliru dia mungkin. Dia tidak sadar bahwasanya dia membutuhkan ya barang tersebut, mengapa dia jual? Atau dia membutuhkan uang tersebut, kenapa dia membeli dengan uang tersebut? Demikian, salah dia. Ya. Dan berhak bagi lawan transaksinya untuk tidak mau menerima pembatalan, berhak. Sebagaimana Allah juga berhak untuk tidak mau menerima pembatalan pengampunan, berhak, karena kesalahan. Tapi seseorang muslim yang punya amalan ya menerima pembatalan akad seorang muslim yang lainnya, karena mungkin dia keliru dalam transaksi. Ternyata dia membutuhkan barang tersebut, lalu dia menjualnya. Atau dia membutuhkan uang tersebut, lalu dia membelikannya. Menyesal dia, keliru dia dalam hal ini. Dia inginkan kembali. Ya. Lalu, muslim ini, seorang muslim ini, dia menerima pembatalan akad tersebut. Tidak mengapa. Walaupun dia merasa contohnya dirugikan, contohnya. Ya. Maka dia mendapatkan balasan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalnya, ya. Al-jaza' min jinsil amal. Apa amal di sini? Amalnya balasannya adalah iqalah, ya. Jenis amalnya adalah iqalah. Balasannya adalah iqalah, yaitu apa? Penerimaan pembatalan. Ya, penerimaan pembatalan siksa. Gitu ya. Diterima pembatalan ya atau pembatalan siksa karena punya dosa orang tersebut, ya. Karena dia punya amalan, ya, menerima pembatalan akad. Karena kesalahan orang tersebut di dalam, ya, keliru di dalam menjual atau membeli. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini di antara amalan-amalan yang bisa yang membantu kita untuk pengurangan dosa-dosa kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita untuk hari ini, ya. Materi kita cukupkan, ya, terlebih dahulu. Dan kita akan melanjutkan pada sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini, ya. Pertanyaan terkait dengan, ya, akad. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Ustadz, apakah akad sewa beli termasuk dalam hadis larangan dua akad dalam satu transaksi? Jika tidak, apa contoh kondisi larangan dalam hadis tersebut? Baik, akad sewa beli sepertinya, ya, maksudnya adalah pertamanya adalah akad sewa kemudian berakhir dengan membeli, gitu ya. Seperti itu barangkali. Dan ini harus dibedakan. Sesungguhnya ini pembahasan dalam masalah ijarah, akad ijarah, ya.
Ini panjang sekali pembahasannya, maksudnya masih lama kita bahas ya masalah akad ijarah ini ya. Tapi sudah ditanyakan, tidak masalah ya. Kita bahas sedikit. Nah, perlu diketahui bahwasanya menggabungkan antara akad ya jual dengan beli ya, maka bila bentuk dari penggabungan ya akad jual dan bukan akad jual beli, itu akad jual dan sewa ya, yang bentuknya seperti ini maka dibolehkan. Apa contohnya yang seperti ini yang dibolehkan? Seperti seseorang mengatakan begini, bi'tuka hadzal baita bi mi'ati alfin wa ajartuka hadzal bustana bi 10,000. Ya, faqala al-akharu qabiltu. Sahal bai'u wal ijaratu. Ya. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat ya, tapi di sini di antara ada pendapat yang mengatakan dibolehkan, dalam kitab yang kita bahas ini dibolehkan, yaitu dengan penggabungan antara jual beli dengan sewa menyewa. Seperti ini bentuknya yang dibolehkan. Aku menjual kepada Anda ya rumah ini dengan harga 100 juta, katakan demikian. 100 juta. Ya. Dan sekaligus saya sewakan kepada Anda ya lahan ini ya itu dengan ya 10 juta. Lalu yang lain lawan transaksi mengatakan boleh. Saya terima. Maka sah jual beli seperti ini, jual beli dan akad ijarah. Ya. Yaitu dalam satu akad digabungkan antara ya akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Demikian. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, demikian. Begitu juga ya dibolehkan seperti ini ya. Bi'tuka hadzal baita wa ajartuka hadzal dukan bi mi'ati alfin ya. Maka sah disebutkan begini. Aku menjual kepada Anda ya rumah ini ya. Dan aku sewakan ya toko ini ya itu dengan harga contohnya adalah disebut di sini ya 100.000 di sini 100.000 real tentunya maksudnya ya. Atau kita katakan 120 juta. Jadi digabung antara jual beli dengan akad sewa. Demikian. Seperti itu. Maka yang seperti ini dibolehkan. Sekaligus penggabungan seperti ini. Lalu bagaimana dengan penggabungan yang dilarang? Ya, yang dilarang. Yang dilarang adalah seperti ini. Yang disebutkan oleh para ulama ya, yaitu tentang ya al-ijarah ya al-muntahiyatu bitamlik. Itu istilahnya. Yaitu apa? Akad sewa menyewa nanti yang berakhir dengan kepemilikan. Itu dia disebut dengan jual. Awalnya akad apa? Akad sewa, namun nanti berakhir dengan jual. Kenapa? Karena barangnya satu. Pada barang tersebut diberlakukan dua akad. Adapun dalam kasus yang pertama tadi, yang kita sebutkan, sesungguhnya barang berbeda, dua akad berbeda. Ya. Hanya saja digabungkan dalam sekali akad. Dalam satu majelis, nah gitu. Bisa lebih tepatnya begitu. Jadi, ya penggabungan ya dua akad pada dua barang yang berbeda, ya. Kemudian di waktu yang sama, maka ini bukan bentuk dua transaksi yang dilarang. Mengapa? Karena barang berbeda, akad berbeda, hanya saja waktunya yang disamakan. Ya, seperti itu. Tadi jual rumah, kemudian sewa
sewa lahan. Demikian. Rumah dengan lahan berbeda. Sudah? Kemudian begitu juga tadi, ada contoh yang kedua yang dibolehkan adalah jual rumah sekaligus ya dia menyewa toko. Demikian. Namun harganya sama. Sebenarnya bisa jadi dipisah. Sebenarnya rumah ini sekian kalau dijual, toko ini kalau disewa sekian. Cuma digabungkan dia satu paket. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya. Yang tidak boleh adalah ketika satu barang diberlakukan dua akad. Yaitu barang tersebut awalnya dia disewa, ya. Namun nanti akhirnya dijadikan sebagai kepemilikan, seperti dijual. Kalau sewa tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu hanya sekedar memanfaatkan ya barang tersebut. Jadi yang diambil, yang sedang dibeli oleh ya atau yang menyewa ya, yang sedang ya dibeli oleh sang penyewa itu adalah manfaatnya. Adapun nanti barang akan kembali kepada sang pemilik barang. Orang yang menyewakan barang tersebut. Namun bila ternyata akhirnya akan dijadikan kepemilikan oleh orang yang menyewa, artinya di sini terjadi dua akad pada satu barang. Akad sewa, kemudian berakhir dengan kepemilikan. Berarti ini beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Contohnya seperti ini. Ya, ada dua pelaku transaksi bersepakat, ya. Salah seorang di antara mereka, ya, ini menyewakan satu barang tertentu seperti mobil atau lahan contohnya, dengan, ya, pembayaran ditentukan sekian jumlahnya, dan dibayar dengan cara bertahap-tahap. Ya, sampai batas waktu tertentu. Kemudian setelah ya berakhir ya pembayaran tersebut, maka berpindah kepemilikan barang tersebut kepada sang penyewa. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jika akadnya akad sewa. Artinya begini, ya. Artinya begini, apabila seseorang menyewa barang, nyewa, katakanlah seseorang tersebut dia menyewa mobil, ya, sewa mobil. Katakan dua orang yang dia sedang melakukan transaksi keduanya. Saya sewa mobil, saya sewakan mobil saya ini kepada Anda, ya, dengan harga sewa setiap harinya 500.000 sampai contohnya 5 tahun, ya, 500.000 dalam sehari, ya saya sewakan, demikian. Jadi jika contohnya sebelum 5 tahun, ya, Anda tidak meneruskan sewa tersebut, maka barang kembali kepada saya. Namun bila Anda ya menyelesaikan sampai 5 tahun, maka barang ini milik Anda. Paham ya? Nah, seperti ini maka tidak dibolehkan. Ini menggabungkan dua akad, yaitu sewa dengan jual beli. Seperti itu. Maka pilih salah satu. Kalau sewa, sewa saja. Kalau beli, beli saja. Ya. Contoh kalau dia katakan dia beli, contohnya begini, ya. Baik, ini saya jual kepada Anda. Satu hari Anda bayar 500.000. Nah, seperti itu. Sampai 5 tahun, katakan demikian. Sampai 5 tahun. Mungkin mobil-mobil mahal ini. Sampai 5 tahun, silahkan. Sampai 5 tahun. Pokoknya tiap hari 500.000 bayar ke saya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila contohnya sang pembeli tersebut dia tidak melanjutkan, tidak mampu melanjutkan, ya, melanjutkan untuk pembayaran tersebut, maka itu hutang bagi dirinya untuk melunasi.
Adapun mobil atau barang tersebut sudah menjadi miliknya, maka untuk melunasinya boleh dia menjualnya. Ini namanya jual. Jual saja. Berbeda dengan kalau tadi apa? Ya, menyewa kemudian nanti di akhir jual. Seperti itu. Mungkin sama 500.000 juga per hari, tapi ketika contohnya di pertengahan jalan, contohnya baru 2 tahun, ternyata tidak mampu melanjutkan, maka barang tersebut kembali kepada ya, sang penyewanya, sang orang yang menyewakannya, pemilik barang. Nah, ini namanya sewa. Kalau beli itu milik yang membeli, demikian. Paham ya? Nah, di sini dia tidak boleh. Kalau sewa saja, maka sewa saja, contohnya saya sewakan ya mobil saya ini ya selama setahun. Jadi transaksinya jangka waktu sampai setahun. Atau katakan 5 tahun. Seharinya adalah Rp150.000. Setor sama saya. Selagi Anda bawa ini mobil, maka setor sama saya setiap hari 150. Demikian. Sampai 5 tahun, ya, tidak boleh bagi siapa sang orang yang menyewakan itu untuk membatalkan akad ini dengan mengatakan, oh saya mau saya mau sewakan kepada orang lain atau saya mau ambil. Tidak bisa. Kecuali kalau dihadirkan barang mobil yang lain. Demikian. Yang sama kualitasnya. Barang tidak berakhir dimiliki oleh sang penyewa, tidak. Tetap miliknya. Seperti itu, ya. Kalau ada kerusakan yang sifatnya alami, maka tentunya orang yang menyewakan barang tersebut yang bertanggung jawab. Nah, di sini dia. Baik, ini bentuk jual beli sekaligus sewa menyewa yang terlarang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Studio, ada pertanyaan? Baik, bagaimana dengan kasus, contohnya adalah kasus yang sebelumnya kita pernah sebutkan, ya, contoh seperti ini, ya, bahwasanya meminta-minta itu merupakan perkara yang diharamkan, di luar dari kebutuhan, ya. Ketika kita telah terpenuhi kebutuhan kita, lantas kita meminta-minta, maka ini diharamkan, demikian, ya. La yazalur rajulu ya yas'aluna an-nasa yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumul qiyamati wa laysa fi wajhi mus'atu lahmin. Kata Nabi SAW, senantiasa ada seseorang yang dia terus meminta-minta kepada orang-orang, ya, sampai dia datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada di wajahnya sekerat daging pun. Na'udzubillah min dzalik. Apakah termasuk meminta-minta? Ketika contohnya begini, ya, seseorang dia berjanji, saya akan memberikan uang kepada Anda di bulan ini, begitu. Lantas orang yang dijanjikan tersebut, ya, ketika dia berkebetulan membutuhkan uang di bulan yang dijanjikan, dia mendapatkan uang dari orang yang berjanji. Ya, apakah dia termasuk meminta-minta ketika dia meminta, ya, uang tersebut? Nah, di sini, ya. Di sini ya mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya ini bentuk meminta-minta. Ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kita ketahui, kita bedakan antara meminta sesuatu yang menjadi hak dengan meminta sesuatu yang tidak menjadi hak. Meminta sesuatu yang menjadi hak, maka dibolehkan bagi kita untuk meminta. Dan itu bukan meminta yang terlarang.
karena itu hak. Contoh seorang istri meminta nafkah kepada sang suami, maka ini bukan tindakan meminta-minta. Seorang anak meminta nafkah dari orang tuanya, maka ini bukan bentuk meminta-minta yang terlarang. Ya. Begitu juga contohnya, ya, seorang pegawai meminta gajinya kepada tempat kerjanya, maka itu ketika menjadi haknya, maka itu bukan meminta-minta. Seperti itu, ya, bukan meminta-minta. Begitu juga contohnya pihak sekolah yang meminta, ya, pembayaran SPP dari wali murid, maka ini bukan meminta-minta karena hak. Seperti itu. Ya, demikian. Oleh karenanya, dalam syariat kita dibolehkan juga bagi seseorang untuk minta-minta kepada orang lain dalam kondisi dia miskin. Miskin. Mengapa? Karena ketika dia miskin, dia berhak terhadap harta zakat. Nah, itu dia. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, harta zakat, ya, sedekah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunnat, ya. Zakat itu sedekah wajib, ya. Itu diantaranya diarahkan kepada orang fakir miskin. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah At-Taubah ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini ila akhir al-ayah. Sesungguhnya sedekah-sedekah baik yang wajib maupun yang sunat itu diarahkan kepada fakir miskin. Itu hak mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Begitu juga, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang hak orang miskin, ya, disebutkan, ya, tentang keutamaan bagi orang-orang yang dia memberi, berinfak, ya. Disebutkan bahwasanya, ya, haqqul lis-sa'ili wal mahrum, itu sebagai hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang terhalang rizkinya. Orang yang terhalang rizkinya adalah orang yang dia miskin, fakir miskin. Yang sa'il meminta-minta, ya, karena meminta karena dia kemiskinannya, maka dibolehkan. Yang mahrum dia tidak meminta-minta tapi dia miskin. Demikian. Dibolehkan untuk meminta dalam kondisi apa? Dia betul-betul fakir atau miskin. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, ketika seseorang dia meminta harta yang dijanjikan untuk diberi, sesungguhnya itu sudah menjadi haknya, maka dia boleh memintanya. Ya, dan itu bukan bentuk meminta-minta. Namun ketika seseorang, ya, meminta-minta di luar dari kebutuhannya dan itu sudah terpenuhi kebutuhannya, maka di sini yang dilarang dalam syariat kita. Makanya bahkan ada ancaman di sini. Kenapa? Karena tidak menjadi haknya. Karena ketika itu dia terpenuhi, tercukupi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, saya kira, ya, demikian kajian kita, ya, pada pertemuan hari ini. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan, kekeliruan di dalam penyampaian, ya. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang keliru, yang kurang itu berasal dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.